Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Febri Dediansah, Rosyati, Kartika, Fahrul Rozi, dan Febi Febriani Putri. Baiklah, di sini kami akan membahas upaya pembaharuan pendidikan. Upaya pembaharuan pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu pembaharuan kurikulum, seperti kurikulum pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi atau Merdeka Belajar. Yang kedua, pengelolaan pendidikan inovatif, SMPT, SMAT, UT, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan pendidikan luar sekolah, seperti kerja paket A, paket B, paket C, kursus, diklat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu homeschooling. Pendidikan merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam kehidupan. Dengan adanya pendidikan, kehidupan seseorang akan lebih terarah. Pendidikan tidak hanya memiliki pengaruh pada diri individu, akan tetapi berpengaruh juga terhadap negara. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pastinya memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus dan berkualitas. Hal ini akan membantu negara dalam memajukan segala sektor. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus akan menuruni angka pengangguran di dalam satu negara. Yang pertama yaitu pembaharuan kurikulum, seperti kurikulum pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, atau Merdeka Belajar. Pembaharuan kurikulum disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja untuk mengubah semua yang terlibat dalam kurikulum seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, dan pemilik sekolah, maupun orang tua dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Penyebab dari pembaharuan kurikulum beragam, mulai dari sistem pemerintahan di suatu negara berubah yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi, maupun sistem pendidikan. Next, bentuk pembaharuan kurikulum pada dasar pendidikan dan menengah adalah menerapkan kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Penerapan kurikulum 2013 dituntut peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan pendidikan hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 2. Selanjutnya, bentuk-bentuk pembaharuan kurikulum pada pendidikan tinggi seperti penerapan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program dari Kemendikbud di mana memberikan kebebasan mahasiswa untuk berinovasi dan kreatif dalam belajar. Pengelolaan pendidikan inovatif SMPT, SMAT, UT, dan lain-lain. Inovasi pendidikan adalah hal baru yang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang baik berupa hasil investasi dan discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi yang dimunculkan tidak hanya sembarangan saja, pastinya dipikirkan secara matang. Next, tidak semua masyarakat di Indonesia dengan mudah untuk menduduki bangku pendidikan. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan pendidikan inovatif seperti SMP terbuka, SMA terbuka, dan universitas terbuka. Ketiga bentuk pendidikan inovatif ini memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memasuki jenjang pendidikan yang dibutuhkan karena terhambat oleh beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, geografis, maupun yang tidak mencukupi. Pengembangan pendidikan luar sekolah, kerja paket A, paket B, paket C, kursus, diklat, dan lain-lain. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, akan tetapi pendidikan bisa didapatkan dari luar sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah. Ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah, kita bisa dapatkan di luar sekolah. Hal ini diperlukan dengan melakukan pembauran dengan lingkungan luar sekolah, yakni lingkungan masyarakat. Akan tetapi, bagaimanakah nasib masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya? Pemerintah membentuk program kejar paket A, paket B, C, dan lain-lain untuk mendapatkan ijazah setara dengan sekolah dasar.
program paket B setara dengan SMP dan mendapatkan ijazah setara dengan SMP, serta program paket C setara dengan SMA dan mendapatkan ijazah setara dengan ijazah SMA. Yang D, homeschooling. Tidak asing lagi bagi kita mengenai homeschooling. Homeschooling dianggap sebagai bentuk pendidikan informal yang efektif di masa sekarang. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, sehingga orang tua dapat memantau langsung anaknya dalam belajar dan materi pembelajaran dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Peserta didik yang mengikuti homeschooling akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Homeschooling bisa dijadikan sebagai solusi dalam meretas permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Meskipun peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, akan tetapi dia tetap bisa mengikuti pendidikan di rumah. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.